TV. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberi kita limpahan nikmat pada siang hari yang mulia ini. Kita dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melalui mimbar khutbah ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Antara iman dengan amal soleh tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita tidak bisa mengatakan saya beriman tapi kemudian saya tidak melakukan amal soleh, atau sebaliknya, saya sudah melakukan amal soleh tetapi saya tidak mau beriman. Kedua-duanya saling membutuhkan, bahwa iman perlu dibuktikan dengan amal soleh. Itu makanya para ulama menjelaskan bahwa iman itu yang pertama tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati kita tanpa keraguan sedikit pun juga. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ketiga, wa a'malun bil arkan, kita amalkan dengan anggota tubuh kita, bahwa kita sebagai seorang yang beriman mesti melakukan amal soleh. Begitu juga manusia yang ingin melakukan amal soleh, mesti pula amal solehnya itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tanpa amal soleh berarti berdusta, bahwa kita benar-benar beriman. Orang yang beramal soleh tanpa didasari dengan iman yang benar, maka amalnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu,
Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, banyak ayat Al-Quran menjelaskan antara iman dan amal soleh ini secara bergandengan. Di antaranya dalam sebuah surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sedang berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Al-ayah. Allah mengatakan, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya adalah orang yang beriman, man amana billah wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, kepada para malaikat dan nabi-nabi. Kemudian Allah mengatakan, wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang memberikan hartanya yang dicintainya kepada yang berhak menerimanya. Al-ayah, selanjut ayat itu. Artinya bahwa memang antara iman dan amal bergandengan, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Pada ayat yang lain secara jelas juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah mengatakan ketika menjelaskan orang-orang yang bertakwa, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat. Al-ayah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, iman bisa menjadi indikator bagi amal. Begitu juga sebaliknya, seorang yang beriman sedang baik, sedang meningkat, maka amalnya juga akan meningkat. Seorang yang kita lihat amalnya menurun, itu menunjukkan bahwa imannya juga dalam keadaan menurun. Kita bisa mengevaluasi diri kita, ketika ini saya dalam kondisi imannya baik atau tidak. Dan semua orang bisa melakukannya dan kemudian mengevaluasinya, kemudian mencari jalan solusi, mau diapakan keadaan kita pada waktu itu. Kalau ingin selamat, maka perbaiki imannya, maka kemudian secara otomatis amalnya pun akan membaik. Apa yang dapat kita lakukan agar iman ini dapat meningkat? Di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah kita berada di majlis orang yang baik, majlis soleh, majlis di mana orang melakukan kebaikan, banyak melakukan kebaikan. Ternyata manusia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi oleh karena itu haruslah membiasakan diri berada pada lingkungan yang baik. Pesan yang lain dari pernyataan ini adalah bahwa kita juga harus memperjuangkan untuk mengadakan banyaknya lingkungan-lingkungan yang soleh. Kalau selama ini orang beranggapan lingkungan soleh itu hanya ada di masjid, maka kita harus merubah pikiran kita bahwa untuk jadi orang yang baik bukan hanya di masjid. Karena kita bukan hanya tinggal di masjid,
kita lama di tempat pekerjaan kita, dari pagi bahkan sampai sore, itu berarti kita harus bersama-sama dengan teman kita, tempat kita bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang soleh, sehingga kita di dalamnya terus terdorong untuk melakukan hal-hal yang soleh. Kalau kita sedang selalu di perjalanan, selalu berpindah-pindah tempat dan lain sebagainya, pastikan bahwa kita akan memberi pengaruh kebaikan terhadap orang lain. Oleh karena itu, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pola pikir kita yang menganggap bahwa masjid sebagai tempat kebaikan benar adanya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bumi ini adalah semuanya masjid bagi orang-orang beriman. Itu berarti kita berupaya menjadikan bumi ini merupakan tempat-tempat di mana kita berada akan merasakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang dapat mempengaruhi iman kita meningkat sehingga amal kita menjadi meningkat adalah memperbaiki amal kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan, apakah ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah yang memang ditentukan oleh Allah sebagai cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah sosial yang kita lakukan di setiap hari dalam kegiatan kita. Di dalamnya ada pesan-pesan yang akan mengokohkan iman kita kepada Allah. Ibadah pokok diantaranya seperti kita melaksanakan solat. Kita diajarkan sebelumnya bersuci, kemudian berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadirannya seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kalau kita tak bisa melihat Allah, dalam hadis itu disebutkan, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Tumbuh keimanan di dalam hati kita. Kemudian kita mengangkatkan tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ucapan ini kita ulang-ulang berkali-kali di dalam solat. Allah ingin mengajarkan kita agar hati kita hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hambatan, jika ada sesuatu yang membuat kita berat hati kita, jika ada sesuatu yang membuat hati kita kecil, jika ada sesuatu yang membuat kita sedih, maka kalau kita mengamalkan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita selalu menghayatinya, maka segala hambatan yang besar, segala sesuatu yang membuat kita menjadi berat, segala sesuatu yang membuat kita sedih, segala sesuatu yang membuat kita berduka dan lain sebagainya akan hilang dengan sendirinya, karena kita yakin Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Maka ibadah solat yang kita lakukan akan menyiram iman kita yang mungkin sudah mulai mengering, akan tumbuh menjadi subur. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya, semuanya akan memberi pengaruh positif terhadap diri kita. Oleh karena itu jangan abaikan perbuatan kecil, sekecil apapun, karena perbuatan sekecil apapun akan memberi pengaruh positif terhadap diri kita. Taubahnya seperti kita menanam sebatang pohon, maka yang akan tumbuh bukan hanya pohon itu, tetapi kemudian mungkin anak-anaknya, mungkin daunnya, mungkin bunganya, mungkin buahnya yang bisa kita nikmati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, ahabbul a'mal ilallah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Perbuatan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang terus-menerus kita lakukan, meskipun perbuatan itu sangat kecil dalam pandangan kita atau pandangan manusia. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, amal akan dapat menyuburkan iman kita. Oleh karena itu amal kita jangan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap harinya, solat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, berpuasa Ramadan setahun 1 bulan, 1 bulan
kita lakukan dalam setahun, berzakat begitu pula umpamanya, berhaji pun begitu, tanpa penghayatan terhadap nilai-nilainya. Di samping kita meningkatkan kualitasnya, kita penting untuk menghayati nilai-nilainya. Begitu juga amal ibadah yang berupa perbuatan kebiasaan yang dilakukan setiap hari, yang dapat kita niatkan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan dapat membantu suburnya iman kita. Maka insyaallah bagi yang terus memperbaiki amalnya akan meningkat pula imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini sebenarnya sangat penting, yang dapat membantu meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah ilmu. Karena amal tak bisa dilakukan tanpa ilmu pengetahuan. Begitu juga ilmu pengetahuan akan membantu kita untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Benar, iman adalah hak prerogatifnya Allah. Allah yang berhak memberikan iman itu kepada kita, tapi dengan melalui perantaraan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka dia pun akan membantu menguatkan iman yang sudah ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Bahkan ada yang mengatakan, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Bahkan Rasul mengatakan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi orang-orang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Artinya sepanjang hidup kita, kita mesti menuntut ilmu. Apakah ilmu yang berkaitan langsung dalam kehidupan kita beragama, atau dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan kaitannya ibadah mahdhah kepada Allah, tapi dapat nilainya menjadi nilai ibadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali khutbah ini mungkin tidak akan menjawab semua hubungan-hubungan antara iman dengan amal soleh, tapi dapat mendorong kita untuk lebih meyakini bahawa sesungguhnya amal soleh itu dipentingkan dalam kehidupan kita, namun mesti didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyaknya orang-orang beriman, maka semakin banyak pula lah orang-orang yang beramal soleh. Otomatis orang ini pun akan mempunyai ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Maka yang kita dapatkan di tengah masyarakat adalah orang-orang yang melakukan amal soleh dengan iman. Jika seandainya dia kepala rumah tangga yang beriman dan melakukan amal soleh, jika seandainya dia ini seorang pekerja yang bekerja di kantor atau di tempat-tempat pekerjaannya, maka dia adalah seorang pekerja yang beriman dan beramal soleh. Jika seandainya dia seorang yang mengatur pemerintahan dan lain sebagainya, maka dia orang yang mengatur pemerintahan dengan dasar iman dan amal soleh. Maka yang akan kita lihat adalah kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan iman itu pula Allah mencurahkan rahmatnya dan keberkahannya kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar.